kita stres, asam lambung meningkat. Oke. Kalau asam lambung meningkat, orang jadi stres. Nah ini, yang mana duluan? Dia selalu menciptakan lingkaran setan kayak gitu kan, Bu? Iya. Ya, nggak bisa tidur, tubuh gelisah. Kalau tubuh gelisah, kita nggak bisa tidur. Bolak-balik seperti itu. Jadi, kenapa dia bisa bolak-balik? Karena dari 37 atau lebih, atau 37 atau 40 triliun sel, itu dia terkonek satu sama lain. Terkonek secara simpatis dan parasimpatis. Terkonek secara kabel dan bluetooth. Ada bluetooth di dalam tubuh kita, ada nirkabel. Sehingga mereka itu saling mengirim sinyal-sinyal kimiawi. Dan karena dia mengirim sinyal kimiawi dan sangat-sangat rapuh. Dan pikiran kita menciptakan sinyal kimiawi yang akan direspon oleh tubuh kita. Kalau kita sedih, tubuh meresponnya. Kalau kita sedih, kita merasa ada ancaman dalam hidup kita, dia merespon. Bayangkan aja nih, contoh Kang Abu ya. Begitu kita merasa sesuatu mengancam diri kita. Kehilangan pacar, kehilangan harta, kehilangan tata, kita anggap mengancam diri kita. Apa yang kemudian terjadi? Kelenjar di atas ginjal kita yang disebut kelenjar adrenal, ada itu ada yang di atas, itu segera memproduksi kortisol. Kortisol diproduksi untuk apa? Untuk memecah cadangan gula, cadangan lemak, untuk jadi energi. Buat apa? Buat fight or flight. Makanya yang dibutuhkan adalah satu, keyakinan bahwa doa akan tercapai. Dua, kepasrahan kita untuk berserah kepada proses itu. Ketiga, kesabaran kita kepada sang waktu. Bahwa sang waktu akan tiba dengan waktunya. Dan yang keempat, kita harus bisa ikhlas menerima apapun yang datang sebagai hasil dari doa kita. Karena belum tentu yang kita inginkan sesuai yang kita butuhkan. Kadang yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau semesta memberikan apa yang kita inginkan, bahaya kita, Mas. Karena banyak orang mengatakan begini, masalah adalah ketika harapan tidak menjadi kenyataan. Tapi jangan lupa, ketika harapan menjadi kenyataan pun akan muncul masalah. Bukan tidak ada masalah, hati-hati. Karena setelah kita punya sesuai harapan kita, apa yang kita punyai itu akan menyakiti kita. Kalau nggak bisa mengelolanya. Nah, disitulah kemudian orang Bali mengajarkan bahwa apa? Dia ketika di leluhur itu sama-sama kita nggak pernah kenal. Tak pernah kita bisa bayangkan gitu. Itulah disebut acintia tak terpikirkan. Dan dia ada di mana? Ada di setiap ruang kosong. Disebutlah dia sang yang ngembang gitu. Jadi apakah kita akan sampai kepada dia? Kalaupun yang akhirnya nanti kita mati, ketemunya leluhur. Leluhur misalnya orang tua kita yang sudah meninggal, kita ketemu di sana. Atau tiang ketemu bapak misalnya. Atau ketemu kakek yang tiang tidak pernah kenal gitu. Nanti paling-paling kakek akan mengantarkan tiang ke tempat di mana tiang harus belajar lanjutan lagi sebelum turun lagi ke dunia gitu. Tetapi kemudian di mana tiang akan melihat Tuhan? Ya di sini. Melihat ya. Ketika kita menyebut kata melihat kan kita pakai mata. Di sana kan kita melihat yang tak terlihat. Di sini kita pakai mata, maka di sini kita juga bisa melihat Tuhan yang terlihat. Itulah yang disebut purusa prana pradana. Kita melihat wujudnya, prakartinya begitu. Nah, jadi kalau sudah demikian, di mana kita boleh memuja Tuhan? Di mana-mana saja. Makanya kemulaan kita delong dulu tuh, pelinggi siapa? Ibunte, bapante, ragante, atau Brahma, Wisnu, Siwa, atau masuk ke wilayahnya Padmasana, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa gitu. Dan tengah-tengahnya Siwa ulap-ulap apa? Sing tepuk. Saking ulapnya sing tepuk benjoh apa sing kena sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi artinya apakah itu pertanda kita tidak akan bertemu dengan dia? Ya, Tuhan mungkin kenal kita, tapi kita nggak kenal Tuhan. Tuhan yang mana kira-kira? Sekarang aja kalau kita bicara, oh saya kemarin ketemu Tuhan, dibilang halu kan? Nah, nanti kalau kita bilang, nanti kalau kita meninggal ketemu Tuhan, imajinasi kita tentang Tuhan seperti apa, Mas? Gitu. Sehingga paling gampang itu adalah kita bertemu dengan sosok, ya, yang di dalamnya ada Tuhan, tetapi memakai tubuh energi yang pernah kita kenali sosoknya. Yaitu para leluhur kita. Makanya di cerita perjalanan ke alam kematian tadi, di alam rekoleksi, kita diajak beradaptasi dengan lingkungan yang kembali kita datangin, yaitu alam kematian. Dengan rekoleksi itu kita merasa nyaman.
Karena sebelum kita meninggal kan kita sudah terbiasa di alam sini kan. Lupa dengan alam sana. Supaya nggak membingungkan di alam sana, kita tentu akan terkoleksi dengan roh-roh orang yang pernah kita kenali. Nah, termasuk roh leluhur kita. Yang nanti akan membimbing kita ketemu di sana dengan siapa yang kita mau temui, gitu misalnya. Karena ketika kita bicara tentang Tuhan, di sini saja kita susah membayangkan. Betul. Kecerdasan semesta yang tak berwujud, tak bernama, tak berupa, ya, tak bisa disentuh, tak bisa dibayangkan, tak terpikirkan, begitu. Bagaimana susahnya kita membayangkan sesuatu yang tak terpikirkan. Nah, tetapi kalau ada roh leluhur, setidak-tidaknya ada guiding angel kita di sana. Gitu. Nah, itu pentingnya. Makanya kita harus hati-hati dengan setiap apa yang kita pikirkan. Iya. Karena lagi-lagi energi, frekuensi, vibrasi, energi itu berasal dari kecerdasan. Kita diizinkan mengolah secara sadar 12% itu di pikiran sadar kita. Namanya kecerdasan di pikiran sadar. Kecerdasan itu diolah dalam kapasitas 12%. Ketika digunakan akan menjadi energi, vibrasi, frekuensi. Jadi apapun yang kita pikirkan secara sadar itu bisa. Entah dia lemah, entah dia kuat. Kalau lemah agak lama. Ya, kadang efeknya nggak terasa. Misalnya kalau saya di tahun 1970, lahirnya segitu. Tahun 75 misalnya berpikir, aku ingin kaya, punya uang 1 juta. Zaman itu 1 juta ya gede kan, Bu? Iya, jelas. Tapi setelah sekian lama, di tahun 2024, dia menjadi kenyataan. Datanglah uang 1 juta itu. Nggak ada artinya itu. Kebayang nggak, Bu? Iya, ngerti. Karena nggak kuat sih di masa itu. Iya. Sehingga akhirnya apa? Saya dapat uang 1 juta sekarang, nggak merasa beruntung. Padahal itu adalah hasil dari doa saya di masa kecil itu. Tapi karena doanya kurang kuat, mewujudnya di tahun 2024. Karena sang roh, kita ini kan roh individual, Mas Eda. Dalam konteks itu, Atman itu ada di mana-mana, di dalam semesta kecil tubuhnya. Ada di mana-mana. Berarti di setiap sel tubuhnya dia ada sebagai kecerdasan. Nah, percaya nggak percaya, Mas Eda? Ini dunia kedokteran, Mas Eda. Orang mati itu nggak benar-benar mati. Maksud saya begini. Orang mati secara sel. Orang udah mati beneran ini. Udah mati nih beneran. Iya. Tubuhnya nggak benar-benar mati secara mati kayak benar mati, benar padat gitu. Enggak, Mas Eda. Sel-selnya masih bekerja, Mas Eda. Bekerja untuk menghancurkan dirinya. Ini ada penelitiannya ini. Dia tiba-tiba berubah, sel-sel itu berubah seperti sel-sel kanker, Mas Eda. Untuk memakan. Jadi nggak selalu orang mati itu akan dikerubungi belatung, tidak kayak gitu. Gimana caranya kena belatung ketika begitu meninggal langsung dikubur misalnya, sementara nggak pernah diinggapi lalat. Yang ngasih belatung siapa coba? Nah, kenapa bisa hancur kalau begitu? Ternyata sel-sel tubuhnya itu membentuk dirinya menjadi sel-sel kanker semacam itu. Untuk apa? Untuk memakan. Autofagosit namanya. Dimakan sehingga lebur. Nah, tulang nggak bisa memakan dirinya sehingga bertahan lama gitu. Nah, kalau mayat itu terkubur di dalam rawa-rawa misalnya, atau tempat-tempat tertentu yang menyebabkan dia awet. Jadi selnya nggak berkembang untuk menjadi sel kanker, diam aja dia. Kayak seperti orang yang mendaki gunung Everest dan mati di situ. Cuaca dingin menyebabkan dia awet, Mas Hendra. Kalau kita menyadari nafas kita yang masuk itu, ya seperti kisahnya si Siddhartha yang dalam bukunya judul yang sama, Siddhartha, dia hanya mengamati air. Dan dia lebih tercerahkan daripada temannya yang belajar jadi kewihara. Sama dengan kalau kita fokus tentang nafas saja, kita bisa ketemu banyak makna di situ, Mas Eda. Oh, ternyata hal yang paling berharga untuk saya miliki dan sudah saya miliki adalah nafas. Itu contoh. Jadi saya boleh tidak bersyukur pada apapun, tapi saya harus bersyukur pada nafas saya. Ya, mungkin saya belum bisa bersyukur karena belum punya mobil gitu misalnya. Tapi saya mempunyai kekayaan yang mungkin susah dicari. Ya, saya 2 tahun, 3 tahun nggak punya mobil nggak apa-apa. Tapi cukup beberapa menit saya nggak punya napas, saya mati. Gitu. Nah, jadi artinya apa?
Kekayaan terbesar kita itu adalah ketika kita masih bisa bernapas. Nah, kalau kita fokus pada itu saja. Kalau Tuhan itu hadir sebagai sang hidup, maka nafas itu sendiri adalah sang hidup yang terus-menerus mendatangi kita. Ya, kalau sang hidup berupa nafas ini nggak masuk ke dalam tubuh kita, wah berat ini. Gini Mas Hendra, kalau ada segelas air, lalu ada lalat jatuh di dalamnya, maka air itu kita buang. Tapi kalau ada segelas madu, lalat jatuh di dalamnya, lalatnya yang kita buang. Betul nggak? Karena kita pikir, lalat segini, madu yang banyak ini lebih membahagiakan daripada lalat ini. Tapi begitu dia air putih biasa, bisa diganti dengan air baru gitu kan. Tapi bayangkan, jika segelas air itu dimasukin lalat di gurun pasir, mungkin lalatnya juga yang akan kita buang. Artinya apa? Ada saat di mana sesuatu yang tidak kita syukuri itu, di tempat yang berbeda bisa kita syukuri Mas Hendra. Atau di waktu yang berbeda bisa kita syukuri. Nah, contoh sekarang ini. Kita tidak mensyukuri punya uang 10 miliar misalnya. Nggak mensyukuri. Pingin lagi yang lebih banyak lagi. Tidak bisa dengan cara biasa, dengan cara korupsi. Tapi kapan seluruh uang itu tidak bisa membeli nafas? Harus di ACU, dia sulit bernapas gitu. Seberapapun uang itu tidak pentingnya lagi. Di situ baru dia sadar, nafas itu sangat layak disyukuri gitu. Nah, daripada seperti itu situasinya, lebih baik sekarang mencintai nafas, mencintai mata yang bisa melihat, mencintai telinga yang bisa mendengar. Nanti ketika dia merasa dihargai semua itu, dia akan melayani kita dengan baik. Tubuhmu adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Bang Dame kemudian menulis buku Iqra, baca bukumu. Kita disuruh membaca buku kita. Sehingga ketika kita membaca tubuh kita, Mas Hendra, kita akan sampai pada kesimpulan. Wow, al-insan ciri wa ana ciruhu. Rahasiamu adalah rahasiaku. Man arafah nafsahu faqad arafah robahu. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dan dari sini kita paham, wow gitu. Nah itu, jika saya ceritakan 8 jam nanti ini. Iya, 8 jam. dan pada saat itu Mas Hendra, saya nonton sebentar kan. Ketahuan bahwa saya kehilangan kata-kata waktu itu kan. Pada saat saya menyampaikan itu saya kehilangan kata-kata Mas Hendra. Karena apa? Saya merasakan energi, merasakan vibrasi di mana tatapan wajah mereka semua itu mengenali keajaiban Tuhan dalam dirinya. Takdir itu nasib yang sudah ditentukan. Nasib yang sudah ditentukan. Berarti takdir sama nasib beda? Beda. Gimana? Nah, takdir adalah nasib yang sudah ditentukan. Oke. Nasib adalah takdir yang belum ditentukan. Oke. Kembali ya, bingung ya. Jadi takdirnya begini. Takdirnya cabai adalah pedas. Oke. Nasib kita, apakah akan kepedasan makan cabai tergantung kita. Oke. Kalau kita sering berlatih, cabai 1 biji belum tentu terasa pedas. Karena kita biasa. Ada bagian yang bisa kita atur, itulah nasib kita. Ada bagian yang nggak bisa kita atur, kontrol, itulah takdir. Sekarang, takdirnya kalau jadi orang bodoh dibeginikan. Udah, kalau kita bodoh di matematika, kita harus skillnya di mana? Nasib kita. Ya, saya nggak dihormati oleh kehidupan ini karena saya bodoh di ilmu pengetahuan. Takdir saya begitu. Tapi pintar-pintarlah manjat pohon. Nanti orang yang butuh kita naik pohon akan membayar kita. Karena dia nggak bisa ini. Orang pintar pun gitu. Ya, sama dengan gini. Profesor ahli astronomi, ahli kelautan gitu. Tapi dia bukan nelayan. Begitu diajak nyebrang lautan dan kena gelombang, si profesor muntah-muntah. Si profesornya dia bilang, kamu kok jadi nelayan sudah sekian tahun nggak ngerti-ngerti cara bagaimana mengetahui arah mata angin gitu, kok bertahun-tahun gitu. Nah begitu kapalnya mau tenggelam, si nelayan nyebur, terus saya bagaimana profesornya nanya gitu, Prof umurnya berapa? Umur saya 65 tahun gitu. Kok 65 tahun nggak bisa menyelamatkan diri? Gitu. Jadi yang mana lebih hebat? Ada saatnya kita mungkin merasa minder di tempat lain, tapi nasib kita tentukan dengan berhasil di tempat yang lainnya. Kalau kita banyak dosa,
maka kita akan dikirim ke neraka. Betul nggak? Nanti di neraka dosa-dosa kita akan dibayarkan, dilunaskan, kan gitu, dengan hukuman-hukuman. Tapi kalau kita konsisten memahami neraka sebagai naraika, sebagai alam manusia ini, maka di alam manusia inilah roh kita yang dulu penuh dosa dimasukkan kembali ke dalam tubuh ini. Karena sebagai roh kan tidak bisa terluka, tidak bisa tersakiti. Tapi begitu masuk ke dalam tubuh ini, kita bisa mengalami rasa sakit. Entah rasa sakit fisik, entah rasa sakit batin, karena apa yang dulu pernah kita lakukan. Maka ketika kita sadar di alam manusia ini, ruh kita sedang dibersihkan dari hal buruk yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jadi orang menyakiti dia sama dengan orang yang membebaskan dia dari hutang rasa sakit yang pernah dia sebabkan pada orang lain. Kalau melihatnya dengan cara demikian, bagaimana mungkin kita akan membenci orang-orang yang menyakiti kita di kehidupan saat ini, Mas Hendra? Kita hanya bilang, lunas, lunas, lunas. Terima kasih Tuhan, hari ini datang orang yang mencaci makiku dan membuat aku mengalami sendiri rasa sakit yang mungkin dulu pernah aku buat tanpa aku ingat lagi. Kalau orang itu tidak menyakiti aku tidak akan pernah belajar. Saya nggak tahu seperti apa Tuhan baginya. Oh gitu. Tapi bagi saya, Tuhan itu bahkan ada di setiap makhluk hidup. Sebagai percikan-percikannya. Sebagai kecerdasan, Tuhan ada di mana-mana. Bahkan di Islam diajarkan kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Tuhan. Jadi ketika sudah demikian, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita berdoa dengan orang baik di sekitar kita, salah satu orang aja, aduh, saya sebenarnya membutuhkan uang. Semoga Tuhan mendengarnya. Kira-kira Tuhan yang mana akan mendengarnya? Pasti Tuhan yang berada di dalam diri orang baik itu. Tapi syaratnya kita harus baik juga dengan orang itu. Nah, sehingga yang nolong kita itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan datang nolong kita, kira-kira wujudnya mau kayak apa? Nggak pernah saya selama saya ditolong sama Tuhan, saya nggak pernah melihat Tuhan nolong saya. Yang saya lihat adalah orang-orang datang sebagai Tuhan-Tuhan yang nolong saya. Gitu. Nggak pernah saya nggak sama. Sampai hari ini juga nggak pernah ketemu wujud Tuhan dalam arti itu. Tetapi ketika saya merasa, orang yang baik yang datang itu adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Maka saya nggak pernah merasa doa itu harus menyentuh Tuhan yang jauh. Cukup Tuhan yang dekat. Ya, kadang seperti Mas Hendra, begitu saya lapar, Mas Hendra memberikan saya makan. Nah itu kan saya tadi berdoa misal, Tuhan beri aku makan. Mas Hendra memberikan saya makan. Tapi Mas Hendra memberikan saya makan, kalau nggak ada yang bawain ke sini, kalau nggak ada yang masakin di bawah, kalau Tuhan nggak pernah turun sebagai petani yang bikin nasi, beras, itu siapa? Nah, kira-kira begitu. Pengetahuan yang keluar dari Tuhan, dari Sang Ruh dalam diri kita, tentu pengetahuan yang bukan pengetahuan ecek-ecek. Ya, betul, pastinya. Betul. Itu pasti pengetahuan kesadaran tingkat tinggi. Nah, jadi kalau pengetahuan kesadaran tingkat tinggi diberikan kepada orang yang bahkan akal budinya nggak bagus, apa yang bisa diberikan oleh semesta yang tak terbatas itu? Jadi sama dengan apa? Sama dengan seorang dosen disuruh ngajarin murid TK, nggak nyambung. Sehingga si murid, yaitu pikiran kita, harus banyak dulu mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan dasar. Oke. Sampai dia layak mendapatkan pengetahuan di tingkat mahasiswa. Iya. Yaitu kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kalau enggak ya enggak nyambung. Gitu. Percuma juga diberikan pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan membawanya kepada pencerahan akal budi. Nah, jadi sekali orang mulai mempertanyakan kehidupan ini, yang bagi kebanyakan orang mungkin nggak penting. Hidup ya hidup aja sudah. Nggak penting untuk apa sih kehidupan ini. Itu biasanya orang umum. Tapi orang yang menyadari dengan akal budinya mulai berpikir, untuk apa sih Tuhan menciptakan repot-repot, menciptakan manusia, lalu disuruhnya pula kembali menyatu dengan Tuhan. Ngapain juga diciptakan? Kan nggak usah diciptakan aja sekalian gitu. Nah, atau ketika Tuhan itu maha baik, maha mencipta, kenapa nggak diciptakan aja semua baik-baik? Kenapa ada orang jahat? Lalu kemudian kita harus saling menyakiti dan merasa berdosa ketika menyakiti. Nah, seluruh pertanyaan itu akan membawa kita kepada benih-benih pengetahuan yang akan menyadarkan kita. Nah, jadi baru nanti dari pencerahan akal budi kita masuk ke arah kesadaran itu.
Jadi nggak seketika kita bisa melompat kepada kesadaran. Oh, Ya, semua orang itu akan mengalami proses yang panjang.